Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini adalah pertemuan pertama kita sejak kalian naik ke kelas 9. Walaupun kita harus belajar dengan tanpa tatap muka, Mbak Anwar berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Anwar berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah hampir 3-4 bulan kita tidak bisa bersemuka, tidak bisa bertatap muka, baik berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan ekstra maupun kegiatan OSIS. Untuk itu marilah kita berdoa mudah-mudahan keadaan pandemik COVID-19 ini bisa segera berakhir dan daerah kita dinyatakan bebas sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan normal sebagaimana biasanya. Anak-anak kelas 9 yang saya hormati, saya banggakan, kali ini langsung saja kita memakan waktu bahwa pada bab pertama ini kita akan membahas tentang melaporkan hasil percobaan. Kalau di kelas 7 dulu kalian juga sudah mengenal TLHO. Apa itu TLHO? Ya, betul. TLHO adalah teks laporan hasil observasi. Jadi hampir sama dengan pelajaran kelas 7. Namun bagaimana sih sebetulnya teks, ciri-ciri, pengertian dari teks hasil percobaan itu? Marilah kita lanjutkan pelajaran kita ini lebih dalam lagi. Namun sebelumnya anak-anak, baik, sebelum dilanjutkan Pak Anwar, kalian harus menulis dan mengirim daftar hadir kalian atau absensi atau presensi kalian ke grup WA kelas kita. Silakan diberi Pak Anwar waktu 4-5 menit untuk kalian melaksanakan presensi atau absensi tersebut. Silakan. Baik, saya kira cukup. Memang masih ada di antara teman-teman kalian yang belum berhasil mengirimkan presensinya. Untuk itu Pak Anwar mengingatkan anak-anak untuk kegiatan pembelajaran belajar dari rumah atau belajar secara online ini, memang kita harus mempersiapkan perlengkapan kita, HP Android kalian atau juga bisa melalui laptop. Jadi memang kita harus memaklumi keadaan ini tidak seperti biasa, tidak seperti tahun yang lalu baru kali ini, tapi Pak Anwar yakin bahwa kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini walaupun kalian harus belajar dari rumah. Anak-anak, telah dijelaskan Pak Anwar di depan tadi bahwa hari ini kita akan belajar bab pertama pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ini, yaitu mengenai teks hasil percobaan atau melaporkan hasil percobaan. Nah, dulu di kelas 7 itu kalian sudah pernah mengenal dengan istilah teks laporan hasil observasi. Jadi observasi, pengamatan. Tetapi kalau ini adalah percobaan. Nah, tentu berbeda antara pengamatan dengan percobaan. Kalau pengamatan itu sepertinya kita pasif, katakanlah mengamati jalannya pertandingan, mengamati seorang petani sedang menanam padi di sawah, mengamati seorang ibu demo membuat roti, itu kalian mengamati. Tetapi kalau percobaan, kalian aktif, kita aktif. Jadi kita yang melakukan kegiatan tersebut, baru hasilnya nanti kita laporkan. Nah, itu yang dimaksud dengan melaporkan hasil percobaan. Nah, anak-anak, selama kurang lebih 3-4 minggu ke depan atau 1 bulan, kita akan mempelajari bab 1 ini ada 4 pelajaran. Yang pertama adalah
mengidentifikasi laporan percobaan. Kemudian dilanjutkan yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan. Kemudian yang keempat, menyajikan percobaan. Nah, 4 pelajaran ini itu masuk dalam bab 1, yaitu melaporkan hasil percobaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anak, kalau ada pertanyaan kurang jelas, kalian bisa menyampaikannya melalui WA grup kelas kita, atau langsung video call ke Pak Anwar, atau mungkin kalian bertanya dengan kakakmu, ayah ibumu, atau bisa mengakses melalui Google untuk memperdalam pelajaran melaporkan hasil percobaan. Nah, baik, sedikit disinggung oleh Pak Anwar sekarang, apa sih pengertian laporan itu? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan laporan itu adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi maksudnya sebagaimana adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Itu maksudnya sebagaimana adanya. Nah, informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan makhluk non hidup seperti sepeda dan samudra. Itu yang dimaksud dengan laporan itu. Berikutnya anak-anak, yang sangat penting pada pertemuan kali ini adalah langkah-langkah mengidentifikasi laporan percobaan. Anak-anak, kalian tentunya sudah menyiapkan HP kalian, atau mungkin yang memakai laptop. Jangan lupa diingatkan Pak Anwar, siapkan buku tugas atau buku catatan bahasa Indonesia serta alat tulis, bisa ballpoint dan lain sebagainya, untuk membuat catatan-catatan penting dari video tersebut. Jadi anak-anak nanti setelah ini silakan membuka tayangan video berkaitan dengan masalah pelajaran kita hari ini, yaitu melaporkan hasil percobaan itu dengan mengakses tautan atau alamat yang sudah ditulis Pak Anwar di slide tersebut. Sekarang kalian langsung mengakses alamat atau tautan tersebut. Saya persilakan. Anak-anak, bagaimana? Sudah kalian temukan? Yang perlu kalian perhatikan adalah ikuti video tersebut mulai dari awal sampai akhir, dan di tengah-tengah itu kalian catat hal-hal penting. Apa sih yang dimaksud dengan laporan itu? Ciri-cirinya bagaimana? Isi laporan jika dibandingkan dengan teks-teks yang lain yang dulu sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8, itu apa cirinya? Tentunya masing-masing teks itu mempunyai ciri isinya sendiri-sendiri. Oh, kalau teks deskripsi itu isinya adalah menggambarkan sesuatu. Oh, kalau fabel itu isinya adalah cerita mengenai binatang yang punya perilaku seperti manusia. Oh, kalau teks fantasi itu adalah cerita yang tidak masuk akal. Artinya cerita itu hanya bersifat imajinatif saja. Itu contoh-contoh seperti pada pelajaran yang lalu. Baik anak-anak, saya kira tayangan tadi sudah kalian ikuti mulai awal dari hingga akhir. Kemudian coba kalian berdiskusi secara online mungkin dengan teman kalian,
atau bisa langsung bertanya kepada Pak Anwar barangkali ada hal-hal berkaitan dengan pelajaran kita hari ini yang anak-anak kurang memahami. Nah, selanjutnya anak-anak, ada sebelum pelajaran kali ini diakhiri Pak Anwar, ada soal latihan yang harus kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke WA group. Kemudian yang pertama adalah jelaskan pengertian teks laporan, sebutkan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan sesuai dengan tayangan yang kalian ikuti di video tadi. Yang ketiga, jelaskan pengertian teks eksplanasi, bisa mencari di Google. Jelaskan pengertian teks deskripsi. Saya kira kalian sudah paham, kalian masih punya catatan di kelas 7 dulu. Anak-anak yang saya hormati, kiranya cukup pertemuan kita yang pertama di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini. Untuk kalian yang baru saja dinyatakan naik ke kelas 9, mudah-mudahan awal pertemuan kita ini membawa manfaat, khususnya kalian sedikit mulai mengenal apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan. Harapan Pak Anwar, kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, khususnya kesehatan jasmani, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun saat ini kita harus belajar dari rumah karena keadaan adanya pandemi COVID-19. Kiranya cukup dan diakhiri Pak Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.